Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola muslimun RW 16 rahimahumullah. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita masih dianugerahi nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya ridho dan rahmatnya Allah untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan taklim kita setelah break kurang lebih 1,5 bulan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam adalah sama-sama kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan dan kita rindukan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Masuk bab baru, bab tentang adabus sholat, tata krama atau etikanya di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta, maka ketika atau jika selesai engkau min taharatul hadats, dari mensucikan hadas, wa taharatul khubathi, dan mensucikan kotoran, membersihkan kotoran, fil badani, di dalam badan, wasyabi, dan pakaian, wal makani, dan tempat, wa min satril aurati, dan setelah selesai menutup aurat, min nasurati ila rukbati, mulai dari pusat udel ya, kalau laki-laki, ila rukbati, sampai ke lutut. Fastaqbilul qiblata, maka menghadaplah kiblat, qaiman, dengan berdiri, muzawijan, mensejajarkan, baina qadamaika, di antara kedua telapak kakimu, bi haitsu la tadummuha, dengan tidak mengumpulkan atau menyatukan kedua telapak kaki ya. Jadi telapak kaki itu harus dibuat sejajar ya. Jadi enggak boleh, kan ada orang, ada yang ininya ada yang gini ya, ada yang gini. Jadi yang sebaiknya itu harus sejajar ya, menghadap kiblat. Jadi kurang lebih jaraknya 1 jengkal kaki kanan dengan kaki kiri ya. Jadi tidak harus diukur persis, tidak. Tapi yang penting jangan sampai menyatukan telapak kaki, apakah menyatu itu kesemuanya atau dari satu sisinya, belakang atau depannya. Ini karena apa? Mengurangi keseimbangan nanti ya. Biasanya kalau begini kita terkejut sedikit sudah goyang ya. Demikian juga, tapi kalau begini insya Allah akan stabil. Jadi ini dimaksud dengan muzawijan, dengan mensejajarkan. Jadi sebelumnya perlu kita pahami ya. Jadi adabus sholat ini mengenai sholat yang ideal ya. Tapi saya yakin kita belum mampu nanti melaksanakan semua sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab ini. Namun minimal kita itu tahu dulu. Mudah-mudahan nanti secara perlahan-lahan kita bisa mengamalkannya di dalam sholat kita. Kalau kita sudah bisa persis dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini, insya Allah sholat kita inilah sholat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah ya. Fastaqbilul qiblata, maka menghadaplah kiblat, qaiman, dengan tegak berdiri, muzawijan, dengan mensejajarkan, baina qadamaika, di antara kedua telapak kakimu, bi haitsu la tadummuha, dengan tidak menyatukan tadummuhuma, tidak menyatukan kedua telapak kaki, wastawi, dan merata, artinya sejajar ya, qaiman, dengan berdiri tadi, sumakro, kemudian bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebelum kita mulai sholat, hendaknya disunatkan membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya terhindar dari waswasnya setan ya. Qul a'udzu birabbin nas dengan membaca surat
kul a'udzu birabbin nas, tahasunan dengan harapan bisa menjaga biha dengan surat An-Nas tadi minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang terkutuk. Wahdur dan hadirkanlah, maksudnya berusaha untuk hadir, menghadirkan qalbaka hatimu, ma'anta apa-apa yang diantara kamu, fihi di dalam ma, wa farihu dan kosongkanlah minal waswasi, kosongkanlah hatimu ya, minal waswasi dari waswas atau sesuatu yang mengganggu ya. Wangzur dan lihatlah baina yadai man, antara zat takumu yang berdiri engkau, waman tunaji, dan zat yang engkau munajat karenanya ya. Jadi sholat itu intinya kita hendak munajat kepada Allah ya. Jadi harus kita kosongkan hati kita dulu. Hendaknya kita itu merasa apa? Diawasi oleh zat yang akan kita ajak atau kita munajati tadi ya. Wastahi, dan malulah engkau, antunajia, sekiranya engkau munajat. Munajat itu bisa dikatakan berbisik-bisik, mengadukan maksud kita kepada zat yang maha menampung aspirasi, maha menampung keluhan hambanya ya. Antunaji, sekiranya munajat engkau, maulaka pada majikan, kasarnya majikan. Maula itu bendoro ya, napa ya, bahasa tuan ya. Maulaka kepada tuanmu, biqalbi ghafilin, dengan hati yang lalai. Hendaknya kita itu malu saat kita munajat kepada Allah, tapi tidak mantep, hatinya tidak madep, hanya wajah kita aja, dada kita yang menghadap Allah, tapi hati kita kemana-mana. Hendaknya kita harus malu seperti itu ya. Biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai, wa sadri mashhunin, dan dengan dada yang penuh, biwaswasin dunia, dengan gangguan-gangguan duniawi. Jadi kalau bisa sebelum, makanya itu disunatkan baca surat Qul a'udzu birabbin nas tadi, dengan harapan supaya hati kita itu betul-betul steril dari halal atau waswas atau gangguan-gangguan yang sifatnya duniawi, supaya lebih fokus kepada Allah saatnya kita munajat kepadanya ya. Wa khaba'itsu syahwati, dan keburukan atau kotoran-kotorannya syahwat. Wa'lan, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, muttali'un, itu selalu mengawasi, melihat, zat yang melihat, malasari rotika, pada gerak-gerik hatimu atau rahasia hatimu, wa nadhirun, dan melihat ila qalbika, kepada hatimu, fa innama yataqabbalullah, dan hanya menerima Allah Ta'ala min sholatika, dari sholatmu, biqadri khusyu'ika, seberapa kadar khusyukmu. Jadi kalau melihat di sini, ini adalah sholat yang ideal. Namun kita jangan terlalu terbebani dengan khusyuk ini ya. Seperti yang sudah saya singgung beberapa kali, pendapat Abu Hasan Asyadzili, janganlah punya pikiran sholatku khusyuk apa enggak ya, sholatku diterima apa enggak ya oleh Allah kalau saya tidak bisa khusyuk. Karena kalau kita punya angan-angan seperti itu, ada kesempatan setan untuk masuk kepada hati kita, akan berbisik, untuk apa gunanya kamu sholat sementara kamu tidak bisa khusyuk, berarti percuma sholatmu. Jadi itulah yang kita takutkan, kalau setan sampai berbisik seperti itu dan kita mengikutinya, maka celakalah kita. Jadi kita ditakdirkan mau sujud itu sudah alhamdulillah. Karena menurut ulama-ulama itu, bagaimana seandainya kita dibangkitkan di hari kebangkitan nanti, tapi kita belum pernah sujud sama sekali di hadapan Allah, betapa malunya kita. Padahal kita diciptakan oleh Allah itu tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Fa'budni ya. Jadi ketahuilah bahwasanya ana la ilaha illa ana fa'budni, di dalam surat apa itu ya? Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, karena itu bersujudlah atau sembahlah aku ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk bersujud kepadanya. Tapi kalau di dunia, kita hidup di dunia berapa tahun kita diberi kesempatan tidak pernah sujud pada Allah, maka betapa malunya kita. Jadi kita ditakdirkan mau sujud itu sudah alhamdulillah ya.
Makanya menurut Imam Abu Hasan Asy'ari tadi, kafa bika, cukuplah bagimu antardo, sekiranya ridho jazaan bika ahlan. Jadi sudah cukup bagi kita itu ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang mau sujud, itu sudah alhamdulillah. Jadi jangan berpikir kalau tidak khusyuk bagaimana sholat ini. Kafa bika tardo antardo jazaan bika. Jadi kita ditakdirkan untuk mau sujud itu sudah alhamdulillah. Adapun kalau kita ingin meningkatkan kualitas kita, maka harus kita tingkatkan menuju ke khusyuk seperti apa yang diterangkan di dalam kitab ini nanti ya. Jadi fa inna ma yataqabbalullah, hanya mestinya Allah menerima min sholatika, dari salatmu, bi qadri khusyuika, dengan kadar khusyukmu, wa khudurika wa khuduika, dan kadar tundukmu, wa tawadhu'ika, dan kadar kerendahan hatimu. Seberapa kita merendahkan diri di hadapan Allah, menghambakan diri kepada Allah, kita sadar bahwasanya kita itu hamba dan Allah lah Tuhan kita. Sebagaimana nafsu kita itu sebenarnya dulu di latar belakang nafsu kita disuruh berpuasa itu dulu, nafsu setelah diciptakan oleh Allah ditanyai, man anta, katanya waktu itu anak-anak anta. Ditanya begitu, jawabnya sama Allah begitu. Akhirnya dimasukkan ke neraka sampai 100 tahun. Setelah dicoba 100 tahun ditanya lagi, man anta, jawabnya nafsu tetap anak-anak anta. Dimasukkan lagi ke neraka, baru 100 tahun yang ketiga setelah ditanya man anta, jawabnya apa? Anta abduka, ana abduka, wa anta Robbi. Jadi setelah 300 tahun dipanggang di neraka, baru nafsu itu sadar bahwa saya hambamu sementara engkau adalah Tuhanku. Jadi karena itulah akhirnya kita diwajibkan berpuasa dengan harapan untuk itu mendidik nafsu kita. Dalam hal ini ada suatu kisah diriwayatkan, mungkin bapak-bapak yang rajin menonton TVRI setiap Kamis pagi 4:30 itu ada kajian tasawuf. Monggo kalau itu diberikan sangat baik sekali. Ini akan menuntun kita pada ini aspek meningkatkan kualitas ibadah kita. Di situ Syekh Fathur Rahman menjelaskan ketika Imam Al-Ghazali ketemu adiknya yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu nama nisbat atau apa istilahnya itu asal daerahnya ya. Kayak dulu Indonesia itu punya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dari Banten. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Khatib dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ini Al-Ghazali nama tempat di sekitar Irak sana. Kebetulan Imam Ghazali ketemu adiknya yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Setelah itu Imam Ghazali ngajak adiknya sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah selesai, adiknya tadi sholat lagi. Setelah itu ditanya oleh Imam Ghazali, sholat apa engkau, hai Ahmad? Aku sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu mengulangi sholat. Imam Ghazali kan tersinggung ya. Adiknya diimami kok merasa kurang seret. Akhirnya adiknya sholat sendiri mengulanginya. Akhirnya diadukan kepada ibunya, ibu, ini Ahmad ini barusan sholat dengan saya, tapi setelah itu kok dia mengulangi sholatnya. Coba tanyakan ada apa dengan dia. Terus tanya oleh ibunya, apa benar? Hai Ahmad, ya Umi, karena aku tidak seret, merasa tidak mantap makmum dengan kakak. Karena selama mulai takbiratul ihram sampai salam, kakak beliau Mas Ahmad Muhammad Ghazali ini sholatnya tidak khudur, tidak khusyuk. Saya lihat di jubahnya itu bergelimangan, berlumuran darah. Akhirnya Al-Ghazali kan tersinggung. Apa kamu lihat baju saya tidak ada darahnya bersih? Iya, secara lahir iya, tapi secara hakikat gamis yang abang pakai ini penuh dengan darah. Karena hati kakak selama sholat tidak khudur pada Allah, tapi masih teringat bahasan
tulisan yang belum selesai. Kebetulan waktu itu Imam Ghazali menyelesaikan bab haid ya. Jadi yang bahas tentang darah. Terus sampai sejauh itu pikirannya dalam sholat pun membayangkan tentang itu. Jadi inilah bedanya hakikat dengan syariat. Adiknya yang sudah mencapai makam hakikat dalam sholatnya itu melihat abangnya sholat penuh dengan lumuran darah karena di dalam hatinya masih membayangkan, memikirkan tentang haid yang dibahas dalam salah satu bab kitabnya belum selesai. Akhirnya, "Hai Ahmad, tunjukkan di mana gurumu. Aku ingin berguru padanya." Jadi Muhammad Ghazali yang semula itu marah karena tersinggung, akhirnya dia sadar bahwa ilmu adiknya ternyata lebih tinggi daripadanya. Dia baru makom syariat, sementara adiknya sudah makom hakikat. Jadi inilah menunjukkan Imam Ghazali ini betul-betul orang yang gentle ya. Jadi walaupun adik, tapi dia tetap mengakui dia lebih baik daripadanya ya. Dalam segi hakikat. Inilah contoh yang harus kita perhatikan. Kemudian diajaklah Imam Ghazali kepada gurunya Ahmad Ghazali tadi. Setelah ketemu ternyata gurunya itu adalah seorang sol sepatu ya, profesinya tukang sol sepatu. Sementara Imam Ghazali waktu itu sudah menjadi rektor di Universitas An-Nizam Baghdad, universitas tertua di dunia. Belum ada Oxford, belum ada Harvard ya. Itu kan barusan ini ya. Jadi An-Nizam itu universitas tertua di dunia yang berada di Baghdad, Irak. Jadi dia di puncak karirnya itu dia tinggalkan, dia hanya ingin mempelajari ilmu tasawuf supaya bisa mencapai makom hakikat seperti adiknya. Ternyata betul setelah sampai di gurunya ditunjukkan belum diterima. "Kamu mau apa?" "Saya mau berguru." "Bersihkan dulu halaman rumahku." Jadi orang dulu itu berguru yang pertama itu yang dites adalah kesetiaan kepada guru, bukan istilahnya khidmatnya ya. Setelah sudah selesai guru, belum, itu masih ada kotoran manusia di sana itu, tolong bersihkan dan jangan memakai alat. Jadi memang ujian orang-orang dulu itu sangat luar biasa. Sebagaimana Kiai Hasyim Asy'ari berguru pada Kiai Khalil Bangkalan, pertama itu cincinnya Nyai itu kecemplung apa? Jumbleng ya. Capit tank, tapi kalau dulu biasanya kan tidak ada klosetnya ya. Disuruh mengambil tanpa pikir panjang juga langsung terjun ke septic tank, diambillah. Jadi orang dulu itu kalau berguru tidak memikirkan gengsi ya. Jadi apa kata guru dilaksanakan. Itu juga demikian. Itu ada kotoran tolong bersihkan, tapi jangan memakai alat. Tapi begitu tangannya tidak menyentuh, langsung di stop. Dah, kamu sudah lulus dari muridku, sekarang pulanglah. Jadi begitulah. Karena nurutnya pada seorang guru, seorang mursyid, langsung ilmunya itu transfer cukup dengan jarak jauh tadi ya. Jadi inilah kelebihan orang-orang dulu. Jadi dia tidak memikirkan gengsi, karena yang dilihat itu siapa yang meminta. Sebagaimana iblis dulu nggak mau sujud kepada Adam karena tidak melihat siapa yang memerintah, tapi yang dilihat adalah sisi Adamnya, merasa gengsi, tapi tidak melihat siapa yang menyuruh, yaitu Allah. Seandainya iblis waktu itu langsung sujud karena melihat Allah, mungkin sudah berbeda, tidak seperti sekarang ini dunia ya. Jadi demikianlah sebagai ibrah bagi kita bagaimana seharusnya kita bermunajat kepada Allah. Biqadri khusyu'ika, dan kadar khusyu'anmu, wa khudu'ika, dan kadar ketundukanmu, wa tawaddu'ika, dan tawaddu' atau anda pastor rendah dirimu, wa tadarru'ika, dan kadar seberapa butuhmu, wa bud'u, dan sembahlah Allah fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat Allah. Jadi memang kalau sudah maqam ma'rifat ya, kita itu seakan-akan diperhatikan, Allah melihat kita, sehingga kita itu akan lebih dilihat orang yang zat yang kita hormati, tentu akan lebih fokus gitu. Sebagaimana kita kalau kerja di kantor diawasi oleh pimpinan kita akan lebih fokus, kerja kita akan lebih baik. Jadi seharusnya kita beribadah kepada Allah, sembahyang kepada Allah ini seperti itu, seakan-akan kita dilihat oleh Allah ya. Wa budu, dan sembahlah Allah fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka,
seakan-akan engkau tarohu melihat Allah. Fa illam takun, dan jika tidak melihat engkau taroh, fa illam takun, dan jika tidak tarohu engkau melihat Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah yaroka melihatmu ya. Jadi kalau kita tidak bisa atau tidak bisa merasa melihat Allah, seakan-akan yakinlah Allah melihat kita. Kalau kita melihat, yakin diperhatikan oleh Allah, zat yang maha memperhatikan, zat yang maha menilai, tentunya akan beda dalam ibadah kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu bisa mendekati hudur qalbi? Minimal kalau kita tidak hafal bacaannya sholat, artinya maksudnya ya, waktu sholat itu mulai Allahu Akbar, usahakan dalam hati kita itu Allah, 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 gitu aja. Walaupun lidah kita itu kabira walhamdulillah terus sampai bismillahirrahmanirrahim Fatihah sampai baca surat, coba dalam hati kita itu cukup Allah, Allah, Allah. Untuk langkah pertama begitu ya. Yang penting menghadirkan Allah dalam hati kita supaya kita bisa seperti ini tadi ya. Ka'annaka tarohu, seakan-akan kau melihatnya. Kalau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka, yakinlah bahwasanya Allah melihat kita ya. Jadi dengan demikian insya Allah perlahan namun pasti kita akan bisa khusyuk ya. Jadi kembali lagi kita ulangi masalah ini tadi ya. Wa'lam, ketahuilah annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala muttali'un, itu selalu mengawasi, melihat ala sariratika, pada gerak-gerik hatimu, wa nadirun, dan memperhatikan ila qalbika, pada hatimu. Fa innama yataqabbalullahu, hanya mestinya Allah menerima min sholatika, dari sholatmu, bi qadri khusyu'ika, dengan kadar khusyukmu, wa khudu'ika, dan kadar ketundukanmu, seberapa jauh tunduk kita kepada Allah. Jadi seakan-akan kita itu tidak ada apa artinya di hadapan Allah, dan kita memang wajib untuk tunduk apapun kehendak Allah. Wa tawadu'ika, dan seberapa rendah hatimu, wa tadarru'ika, dan tadarru'mu, kebutuhan. Tadarru' itu dalam bahasa Jawa itu DP ya, sambat-sambat ingin mendekat, berusaha untuk mendekat. Seberapa kebutuhan kita, butuh kita kepada Allah ya. Wa budu, dan sembahlah Allah fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka, seakan-akan engkau tarohu, melihatnya ya. Jadi kembali supaya ini langkah untuk menuju khusyuk ya. Karena yang dibahas di sini adalah sholat yang ideal. Ya memang kita rasanya masih berat untuk menuju ke sana ya. Tapi minimal kita tahu dulu bagaimana sholat yang ideal itu. Setelah itu nanti berusaha sebisa mungkin perlahan-perlahan, mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Jadi langkah yang pertama itu tadi, seakan-akan kita itu selalu dilihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihatnya, itu tadi, kita yakin Allah memperhatikan kita. Karena itulah saat kita sholat, minimal hati kita itu ingat terus Allah, Allah, Allah ya. Supaya tidak terbebani oleh was-was syahwat dunia tadi ya. Jadi kembali intinya dalam sholat itu kita merasa malu. Wastahi antunajia maulaka biqalbin ghaflin. Malu saat kita menghadap Allah, munajat kepada Allah, namun hati kita lalai, hati kita kemana-mana ya. Jadi tidak fokus menghadap Allah. Karena itulah untuk langkah mencapai khusyuk sementara ini saat kita sholat mulai Allahu Akbar takbiratul ihram, itu hati kita mengingat Allah terus ya. Berusaha insyaallah perlahan demi sedikit demi sedikit insyaallah kita akan bisa mencapai khusyuk ya. Fa ilam yahduru, jika tidak bisa hudur qalbuka, hatimu, walam taskun, dan tidak bisa tenang, tidak bisa anteng, jawarihuka, anggota tubuhmu, likusuri ma'rifatika, karena sedikitnya ma'rifatmu, bijalalillahi, dengan atau pada keagungannya Allah Ta'ala, faqaddir, maka perkirakanlah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali kita berusaha untuk bisa khusyuk, karena
hanya kadar khusyuk kita itulah yang dinilai oleh Allah. Misalnya khusyuk kita pas saat Allahu Akbar, aku niat sholat maghrib 3 rakaat. Saat itu mungkin malaikat mencatat ini pas khusyuk ya. Kayak pas kita apa? Anak-anak atau ibu-ibu yang pernah ikut tasbih ya dulu. Jadi kan ustaznya itu menulis tek tek tek. Jadi berapa kesalahan yang ada di situ? Ada yang kesalahannya 12, ada yang 13, ada yang sekian. Jadi kurang lebih malaikat menilai kita juga demikian ya. Mungkin pas Allahu Akbar hati kita khusyuk. Aku niat salat maghrib 3 rakaat menghadap Allah ditulis. Tapi setelah itu pas kabiro walhamdulillah melayang kosong ya. Jadi nanti pas iya karena butuh iya karena hanya kepadamu biasanya kita hafal di situ ya. Hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Di situ catat sah ya. Jadi berapa kadar persentase yang sah itulah yang dinilai oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Demikian juga pas rukuk misalnya, subhana rabbiyal azim ingat ditulis. Pas i'tidal sami Allahu liman hamidah hati kita lupa lagi, maka kosong lagi. Jadi nanti setelah selesai di persentase dari Allahu Akbar takbir sampai assalamualaikum berapa persen hati kita itu ingat Allah, disitulah nilai sholat kita. Tapi kembali kepada apa dawuhnya Syekh Abu Hasan Asy'adzili tadi, janganlah kekhusyuan itu menjadi beban kita, karena kalau kita sampai terbebani oleh rasa khusyuk kita, akhirnya kita akan putus asa, nggak mau sholat. Apa gunanya kita sholat kalau tidak bisa khusyuk? Nah, ini berarti setan telah merasuk pada hati kita, itu akan membahayakan diri kita. Jadi jangan sampai kita punya pikiran itu, kita punya pikiran, punya apa istilahnya, ditakdirkan mau sujud itu sudah alhamdulillah. Adapun kita membahas kitab ini tujuannya adalah untuk berusaha supaya sholat kita itu lebih baik kualitasnya. Jadi kembali lagi supaya kita dari awal dulu kita sudah niatkan untuk meningkatkan kelas kita. Kalau misalnya selama ini kita baru tingkat SD, kita berusaha naik tingkat ke tingkat SMP lah ya. Jadi dari tingkat abid ibadah menjadi tingkat ubudiyah ya. Kalau ubudiyah itu sudah levelnya di atas ibadah ya. Jadi demikianlah, mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita, taufik kepada kita, mau belajar itu intinya ya. Karena kalau kita mau belajar itu ada niat untuk menuju yang lebih baik. Beda kalau kita tidak mau belajar, itu akan selamanya seperti itu, nggak ada usaha untuk meningkat, maka akan termasuk orang yang merugi. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Inilah moto bagi kita untuk orang yang beriman ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kemauan untuk belajar dan mau meningkatkan kualitas ibadah kita supaya lebih naik lagi tingkat atau level kita di hadapan Allah, minimal dari syariat ke thariqah baru ma'rifat. Kalau kita langsung ke ma'rifat seperti apa yang diceritakan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah tadi tentang Imam Ghazali, akhirnya beliau setelah 12 tahun hidupnya terakhir itu dia putuskan untuk melulu mempelajari ilmu hakikat. Jadi profesinya di Universitas An-Nizam ditinggalkan, dia menyamar hanya menjadi marbot di masjid di Damaskus, Syria. Jadi orang-orang di masjid itu membicarakan kebesaran namanya, dia sendiri nggak nyadari, pura-pura jadi marbot setiap hari nyabu, ngepel. Padahal orang di sekitar masjid itu membicarakan kebesaran namanya. Tapi dia karena itu tadi niatnya untuk membunuh jihadun nafsi, memerangi nafsunya. Jadi karena nafsunya yang selama ini masih dianggap senang, dianggap orang yang berilmu, akhirnya itu tadi menutupi apa kekhusyukannya. Akhirnya setelah belajar kepada gurunya adiknya, terbukalah hatinya dan sampailah dia pada tingkat ma'rifat billah. Jadi setiap pagi itu nyapu di masjid ngepel, setelah malam dia naik ke menara meneruskan kitab Ihya Ulumuddinnya selesai dalam 12 tahun kurang lebih ya. Jadi inilah kelebihan seorang
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yang bukunya kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengambil barokah dari kitab yang ditulis beliau ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Jadi sementara tidak ada pertanyaan ya. Jadi yang penting untuk mengawali tadris kita, mudah-mudahan ke depan Allah memberi kemudahan bagi kita untuk terus mempelajari ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.